Master Istana Ketujuh menggertakkan giginya dan berteriak dengan ganas, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, "Penjaga istana, tangkap dia untukku." Sebelum dia selesai berbicara, 8 aura kuat tiba-tiba meledak dari keempat sudut aula. 8 penjaga istana kelas 8 dari alam abadi yang tersebar, memegang senjata ajaib, membentuk formasi bagua dan mengepung Chen Ping di tengah. Mata mereka dingin, dan jelas bahwa mereka telah menerima perintah untuk membunuh penyusup. 8 belalang, kau ingin menghentikanku. Chen Ping terkekeh dan terlalu malas untuk menghunus pedangnya. Sosoknya bergerak melalui formasi bagaikan hantu, dan setiap kali ia mengangkat tangannya, pengawal dewa akan terlempar mundur sambil berteriak, senjatanya hancur berkeping-keping, urat-urat spiritualnya terputus, dan ia akan terjatuh dengan keras ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Namun dalam beberapa tarikan napas, ke-8 pengawal dewa alam abadi itu semuanya lumpuh dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Pupil mata Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengecil dan seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Chen Ping akan begitu mengerikan. Para penjaga dewa tingkat 8 dari alam Sanxian bagaikan ayam dan anjing di tangannya. "Kamu, siapa kamu?" Suara Master Istana Ketujuh bergetar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, tangannya diam-diam meraih cincin penyimpanan di pinggangnya. "Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kuil?" Sebagai akibat dari Chen Ping mendekat selangkah demi selangkah, matanya berkilat dingin, "Karena aku telah menyinggung 10 istana, aku sudah tahu akibatnya. Jangan bilang kamu hanya istana ketujuh yang kecil. Bahkan jika seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, yang memprovokasiku, aku akan menghancurkannya." Mulut besar sekali. Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera emas kecil, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disulam di atasnya, memancarkan aura bintang-bintang di dunia. "Chen Ping, jangan berpikir kau begitu hebat. Lihat, aku, bendera bintang, akan membawamu pergi." Dia melambaikan bendera kecil itu dengan kencang, dan tiba-tiba cahaya dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera itu, meraung, dan menyerbu ke arah Chen Ping seperti air pasang. Kemanapun ia lewat, udara tampak membeku dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama. Namun, Chen Ping hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya dengan santai. Zeng! Suara pedang yang jelas bergema di seluruh aula, dan energi pedang emas yang terkondensasi hingga ekstrim melesat keluar dari ujung jarinya. Pedang itu tampak ramping, tetapi mengandung kekuatan besar seperti penciptaan dunia. Cahaya dan bayangan keemasan itu bagaikan es dan salju yang bertemu matahari di hadapan energi pedang, dan langsung mencair. Bahkan, bendera bintang pun meraung karena beban berat itu, dan bendera itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Master Istana Ketujuh, tangannya yang memegang tiang bendera bergetar hebat,
dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang telah disempurnakannya selama ribuan tahun, tetapi dihancurkan hanya dengan satu jari Chen Ping. Tidak, tidak mungkin. Master Istana Ketujuh meraung marah, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap, lalu sebuah relik emas berputar terbang keluar dari antara kedua alisnya. Relik itu bersinar terang, dan langsung membentuk perisai cahaya emas besar di depannya. Perisai cahaya itu diukir dengan bahasa Sanskerta kuno, memancarkan aura suci dan luas. Ini adalah Vajra Indestructible Relic, yang kuambil dari surga barat. Bahkan seorang puncak tingkat 9 dari alam Sanxian tidak dapat menghancurkannya. Chen Ping, apa yang dapat kau gunakan untuk menghancurkan pertahananku? Master Istana Ketujuh meraung seperti orang gila, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Chen Ping memandangi perisai emas itu, dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan-lahan menekan ke arah perisai cahaya. Ledakan. Saat telapak tangan itu menyentuh perisai cahaya, tidak terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara klik yang tumpul. Vajra Indestructible Relic, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh puncak tingkat 9 dari Skateret Immortal Realm, sebenarnya seperti kaca. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari titik kontak. Setelah beberapa saat, benda itu meledak sepenuhnya dengan suara ledakan. Relik emas itu meratap, dan cahayanya terbang redup kembali ke dahi Master Istana Ketujuh, hampir hancur. Master Istana Ketujuh menatap kosong ke arah senjata ajaib penyelamat hidupnya yang hancur. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap mata Chen Ping yang seolah mampu melihat menembus segalanya, dan untuk pertama kalinya, perasaan putus asa melonjak dalam hatinya. Monster macam apa orang ini? Tuan Istana Ketujuh, metode apa lagi yang Anda miliki? Suara Chen Ping sedikit malas, seolah-olah dia sedang menonton drama yang membosankan. Jangan sembunyikan, gunakan semuanya, agar aku bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur puncak Istana Ketujuh. Kamu bertindak terlalu jauh. Master Istana Ketujuh terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah menyembur ke dadanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam abadi, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Api keemasan mengelilingi tubuhnya, dan garis-garis aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pengorbanan untuk para dewa, kata Huo Jingjing dengan ngeri. Huo Jingjing juga merupakan anggota kuil, jadi tentu saja dia tahu kekuatan pengorbanan kepada para dewa. Mata Humazi menyipit, dan dia hendak melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Chen Ping dengan tatapannya. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh yang momentumnya meningkat pesat. Alih-alih takut, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh,
Pengorbanan dari para dewa. Menarik. Master Istana Ketujuh saat ini bagaikan dewa, dengan api keemasan mengelilinginya. Dia meraung dan meninju Chen Ping. Pukulan ini mengandung semua kekuatan sumber kehidupannya yang membara. Ruang itu terdistorsi oleh angin tinju itu. Ada bayangan samar dewa yang mengembun di tinju itu, memancarkan tekanan yang merusak. Chen Ping, bersiaplah untuk mati. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang mampu membuat ahli alam abadi manapun ketakutan, Chen Ping hanya mengangkat tangan kirinya pelan, merentangkan kelima jarinya, dan tampak perlahan mengulurkan tangan ke arah angin tinju itu. Engah, tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Telapak tangan Chen Ping dengan mudah menggenggam tinju Master Istana Ketujuh, dan angin tinju yang mengguncang bumi langsung menghilang di telapak tangannya, seperti setetes air di lautan. Master Istana Ketujuh. Dia menatap dengan mata terbelalak ke arah tinjunya yang mudah ditangkap. Merasakan vitalitas terkuras dari tubuhnya bagaikan air pasang, dan kekuatan tak terbatas yang keluar dari telapak tangannya seakan mampu melahap segalanya. Keputusasaan di dalam hatinya menenggelamkannya bagaikan tsunami. Bagaimana itu mungkin? Dia membakar habis kekuatan hidupnya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya. Chen Ping menatap ekspresinya yang ketakutan, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Istana Ketujuh, apakah ini semua kekuatanmu? Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit. Retakan. Master Istana Ketujuh hanya merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan tulang-tulang seluruh lengannya langsung patah. Sambil berteriak, dia terlempar keluar oleh Chen Ping dan menghantam pilar batu aula dengan keras. Engah. Master Istana Ketujuh memuntahkan seteguk besar darah, dan sumber kehidupan yang terbakar di tubuhnya menjadi tidak teratur. Keadaan pengorbanan para dewa langsung terangkat, dan napasnya menjadi lemah. Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan menatap Chen Ping yang mendekat selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan lelaki di depannya bukanlah jurang alam sama sekali, melainkan perbedaan yang sangat besar seperti jurang antara semut dan naga. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suara Master Istana Ketujuh terdengar serak dan dipenuhi air mata, dan dia tidak lagi memiliki martabat sebagai Master Istana. Aku minta maaf. Aku minta maaf kepada Istana Kedelapan. Aku minta maaf kepada Huo Zhao. Tolong maafkan aku. Ketika orang lain di Istana Ketujuh melihat kepala istana mereka memohon belas kasihan, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Awalnya mereka berniat untuk maju menyerang, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Chen Ping, mereka semua mundur. Chen Ping, seorang kultivator yang tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam abadi longgar, pasti telah mencapai alam abadi duniawi dengan kekuatan dahsyatnya. Chen Ping berjalan ke arahnya dan menatap pria kuat yang dulunya tak terkalahkan di puncak alam Sanxian ini. Namun sekarang dia memohon belas kasihan seperti anjing liar, dan tidak ada emosi di matanya. Meminta maaf, Chen Ping berjongkok, mengangkat dagu Master Istana Ketujuh dengan jarinya, dan berkata dengan nada mengejek, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya kekuatan?
Master Istana Ketujuh gemetaran, wajahnya sepucat kertas. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Aku dari kuil. Jika kau membunuhku, kuil tidak akan membiarkanmu pergi. Ia masih melakukan perlawanan terakhirnya. Kuil, Chen Ping terkekeh, berdiri, dan menyingkirkan debu yang tidak ada. Di mataku, kuil itu tidak lebih dari sarang semut yang lebih besar. Chen Ping, sebenarnya kamu telah menyinggung kuil, tetapi tidak semua orang di kuil. Master Istana Keempat menyuruhku untuk hanya menyelidikimu dan tidak berkonflik denganmu. Jika kamu tidak memaksaku berulang kali, aku tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu. Master Istana Ketujuh menatap Chen Ping dan berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, Chen Ping tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Master Istana Kedelapan Huo Zhao kepadanya, bahwa ada dua faksi di dalam Istana Raja Dewa di kuil, yakni kaum konservatif dan kaum reformis. Apa kekuatan dari 4 kepala ola yang kamu sebutkan di kuil? Kudengar kuil itu sekarang bukan entitas monolitik, dan ada 2 faksi. Chen Ping bertanya. Mendengar ini, Master Istana Ketujuh tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, bagi orang-orang seperti kami yang berada di bawah langit ketiga, tidak peduli kekuatan mana di kuil yang mengeluarkan perintah, kami harus patuh. Namun, Kepala Istana Keempat adalah orang yang baik hati, dan selalu ingin meninggalkan hukum lama dan mengizinkan anggota suku untuk menikah dengan orang luar. Dia sendiri adalah seorang kultivator wanita, jadi dia mungkin tahu penderitaan yang dialami oleh para kultivator wanita. Di klan dewa, para kultivator wanita ada untuk melayani para kultivator pria, dan mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar suku. Karena peraturan ini, aku tidak tahu berapa banyak kekasih yang telah dipisahkan, dan berapa banyak kultivator wanita yang telah menderita hukuman dari para dewa. Kata Master Istana Ketujuh dengan tak berdaya. Kata Master Istana Ketujuh dengan tak berdaya. Setelah berkata demikian, raut wajah Master Istana Ketujuh menjadi amat kesepian, seakan-akan ada banyak hal yang dipikirkannya. Chen Ping tidak menyangka bahwa Master Istana Keempat ternyata adalah seorang kultivator wanita, tetapi tampaknya pihak lain tidak benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, ketika Master Istana Ketujuh berada di Istana Kedelapan, dia dapat dengan mudah menghancurkan Istana Kedelapan, tetapi Chen Ping tidak ada di sana saat itu. Namun, Master Istana Ketujuh tidak membunuhnya. Dia pasti telah menerima instruksi dari Master Istana Keempat untuk menyelidikinya sendiri dan menghindari konflik. Sepertinya Master Istana Keempatmu adalah seorang reformis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Istana Ketujuh dan bertanya, mungkinkah aturan klan ini juga merugikanmu? Setelah mendengar ini, Master Istana Ketujuh benar-benar menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, beberapa ratus tahun yang lalu, saya juga jatuh cinta dengan seorang kultivator wanita dari ras manusia. Kami saling mencintai, tetapi aturan ras kami tidak mengizinkan kami untuk bersama. Kita semua manusia, tetapi mereka ingin melabeli kita sebagai dewa, sehingga mustahil bagi kita untuk menemukan orang yang kita sukai. Kultivator wanita itu akhirnya pergi, dan aku masih belum menemukan seorang wanita pun. Setelah Master Istana Ketujuh selesai berbicara, Chen Ping cukup bingung. Sebenarnya, para dewa juga manusia, tetapi mereka hanya berpura-pura tenang dan memberi diri mereka gelar dewa. Mereka semua sangat arogan dan menganggap diri mereka hebat. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang di antara para dewa yang mampu menghadapi kenyataan. Kalau nggak punya kemampuan, percuma aja ngasih banyak gelar ke diri sendiri. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, kata Chen Ping. Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan melintas di matanya. Tapi,
Chen Ping mengalihkan pembicaraan, cahaya dingin melintas di matanya. Jika kamu berani berkomplot melawan istana ke-8, aku pasti akan menghancurkan istana ke-7-mu. Tidak, sama sekali tidak. Master istana ke-7 menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, kata Chen Ping dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cakrawala barat laut ditelan oleh tinta tebal. Awan hitam yang bergelombang dipenuhi dengan puluhan juta api jiwa, yang tampak seperti pupil beberapa makhluk hidup, mengunci posisinya dari jarak puluhan mil. Di atas reruntuhan istana ke-7, udara dunia bawah melonjak seperti tinta. Wanita cakar hantu melayang di udara, cahaya merah dari manik-manik jiwa di antara ke-10 jarinya melonjak, mengubah seluruh langit menjadi warna merah darah yang menakutkan. Matanya setajam pisau, menyapu kerumunan di bawah dan akhirnya berhenti pada Chen Ping. Serahkan tokennya dan kamu bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Suara wanita cakar hantu itu bagaikan sepotong besi berkarat yang menggores dinding batu, dan setiap kata-katanya mengandung aura dingin dan membunuh. Chen Ping berdiri di tanah yang hangus, dengan aura samar mengelilinginya. Siapa kamu? Tanya Chen Ping. Kami adalah dua tetua Netherworld. Kau membunuh Ghostface dan mengambil tokennya. Sekarang serahkan tokennya dan kami bisa membiarkanmu mati dengan nyaman. Si manusia jiwa tenggelam membuka mulut penuh gigi kuningnya dan berkata dengan suara menyeramkan. Organisasi macam apa kamu? Apa itu Tianlin Cave Mansion? Chen Ping bertanya. Ketika mendengar kata-kata, rumah gua Tianlin, tubuh kedua tetua Xuanming bergetar hebat. Wah, ini bukan tempatmu untuk bertanya. Serahkan tokennya segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wanita cakar hantu mengancam Chen Ping dengan dingin. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Token itu ada padaku, datanglah dan ambillah jika kau punya nyali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sabit rantai milik penguasa jiwa tenggelam melayang di udara. Api neraka yang melilit sabit itu meninggalkan jejak hangus di udara. Bahkan riak-riak pun muncul di angkasa kemanapun mereka lewat. Suara siulan sabit rantai yang merobek udara belum berhenti, tetapi Chen Ping telah bergerak sejauh 3 kaki seperti anak panah. Tanah hangus itu meledak dengan retakan seperti jaring laba-laba di ujung kakinya, dan pedang pembunuh naga, yang terbungkus dalam niat pedang tajam, melesat menuju serangan penguasa jiwa tenggelam. Saat bilah pedang dan sabit itu bertabrakan, api dunia bawah menyerbu ke atas badan pedang seperti makhluk hidup, membuat suara mendesis yang menggerogoti tulang. Tanah hangus itu meledak dengan retakan seperti jaring laba-laba di ujung kakinya, dan pedang pembunuh naga, yang terbungkus dalam niat pedang tajam, melesat menuju serangan penguasa jiwa tenggelam. Saat bilah pedang dan sabit itu bertabrakan, api dunia bawah menyerbu ke atas badan pedang seperti makhluk hidup, membuat suara mendesis yang menggerogoti tulang. Sedikit, Chen Ping memutar pergelangan tangannya, dan niat pedang tiba-tiba melonjak. Cahaya hijau itu seperti naga marah yang menerobos laut, dan mendorong duke jiwa tenggelam mundur beberapa langkah. Namun,
Sebelum dia bisa memanfaatkan kemenangan itu, 10 manik jiwa berwarna darah muncul dari 10 jari Ghost Claw Lady, yang masing-masing dililit dengan teriakan jiwa yang melengking. Mereka terjalin di udara untuk membentuk jaring besar berwarna darah, menutupi kepalanya. Hati-hati, ini adalah mutiara pemakan jiwa Netherworld. Raungan ngeri Yun Huya membelah medan perang. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Saat bola jiwa itu mengenai Jin, cahaya merah darah tiba-tiba meledak, dan wajah-wajah hantu ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya itu, membuka mulut mereka untuk menggerogoti pertahanannya. Riak-riak muncul di permukaan tubuh emas itu, dan menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wah, rasakanlah kebencian dari ribuan jiwa yang mati ini. Sang penguasa jiwa yang tenggelam menerkamnya lagi dengan senyum muram, dan rantai itu melilit pergelangan kaki Chen Ping seperti ular. Pada saat yang sama, bayangan cakar hantu gelap mengembun dari ujung-ujung jari wanita cakar hantu, mencengkeram punggungnya dengan kekuatan untuk merobek ruang. 2 tinju takkan sebanding dengan 4 tangan, belum lagi kedua lelaki tua ini saling bekerja sama dengan baik dan setiap gerakan mereka mengenai titik-titik vital. Chen Ping menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan pedang pembunuh naga miliknya menari dengan sangat kencang sehingga tidak ada air yang dapat menembusnya, tetapi api Netherworld masih menyerempet bahunya. Jubah Tao miliknya langsung hangus menjadi hitam, dan udara dingin dan menyeramkan menembus meridiannya melalui luka tersebut, menyebabkan gerakannya sedikit melambat. Sekarang, cahaya dingin bersinar di mata Ghost Claw Lady, dan 10 manik jiwa tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak jiwa berwarna merah darah, yang menusuk ke arah jantung Chen Ping dengan momentum menghancurkan dunia. Merusak, Chen Ping meraung marah dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya hijau terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menuju ke arah tombak jiwa. Ledakan energi dahsyat itu menimbulkan kepulan debu dan asap. Chen Ping terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang rusak dan memuntahkan darah.